Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Pada kesempatan ini, saya, pembicara pertama dari tim pemerintah, tegas menyesali glorifikasi resiliensi. Saya memandang bahwa resiliensi adalah sebuah kemampuan yang baik, namun jika dilakukan secara berlebihan, maka hal ini justru akan berdampak buruk bagi individu itu sendiri. Mosi ini muncul karena adanya persepsi di masyarakat terkait resiliensi yang berlebihan akan membuat kerugian yang signifikan dan berujung pada penyesalan individu itu sendiri. Padahal jika resiliensi dikelola dengan benar, hal ini justru akan menjadi peluang unggul bagi individu terkait. Persepsi inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya perdebatan pada kali ini. Dengan demikian, saya dari pihak pemerintah menyatakan bahwa memang benar resiliensi merupakan hal yang baik, namun jika dilakukan secara berlebihan, maka itu akan menghancurkan diri individu itu sendiri. Bahkan jika melihat kondisi saat ini, negara kita sendiri, yakni negara Indonesia, yang sudah berkali-kali bangkit dari kondisi yang sulit seperti COVID-19, di mana negara telah berupaya menangani dengan segera kondisi yang sulit tersebut, namun seringkali negara melakukan penanganan yang berlebihan sehingga merugikan negara secara finansial. Ini merupakan bukti bahwa glorifikasi resiliensi merupakan hal yang kurang relevan dan kurang tepat untuk dilakukan. Lalu, saya memiliki beberapa alasan mengapa saya menyesali glorifikasi resiliensi. Yang pertama, sikap yang berlebihan membuat banyak kerugian. Lalu yang kedua, resiliensi memang merupakan sikap yang bagus, namun tidak akan baik jika terlalu diagungkan. Tapi yang ketiga, menyesali glorifikasi resiliensi artinya kita telah selangkah lebih maju dibanding orang yang beranggapan bahwa resiliensi memang perlu diglorifikasi. Saya menyesali glorifikasi resiliensi karena yang awalnya sikap resiliensi memang sikap yang baik, namun jika terlalu dilebih-lebihkan, maka sikap ini cenderung menjadi hal yang dapat berkonotasi negatif. Sebelum masuk ke argumentasi, izinkan saya membatasi pembahasan pada mosi perdebatan kali ini, yakni pada Dewan yang menyesali glorifikasi resiliensi. Saya secara tegas tidak membahas bahwa resiliensi merupakan suatu kemampuan individu yang berkonotasi buruk dan patut dihilangkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan definisi batasan dari mosi yang tersedia menjadi perdebatan pada kali ini, yakni menyesali glorifikasi resiliensi adalah kegiatan individu maupun kelompok dalam menyesali tindakan yang sangat berlebihan pada resiliensi, yang dimana resiliensi itu sendiri merujuk pada kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan, beradaptasi terhadap situasi yang merugikan, dan bangkit kembali dari kondisi yang sulit. Untuk itu, ada beberapa poin argumentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, berlebihan dalam berpikir bahwa bertahan bahkan beradaptasi dalam kondisi yang merugikan merupakan prinsip yang salah. Lalu yang kedua, glorifikasi resiliensi yang akan berpotensi disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Dan yang ketiga, menyesali glorifikasi resiliensi artinya setidaknya kita telah selangkah lebih maju dalam memikirkan dampak individu maupun kelompok itu sendiri. Mari mulai dengan suatu pertanyaan. Apakah rekan saya dari tim oposisi membenarkan sesuatu yang berlebihan? Lalu, apakah tindakan yang berlebihan dapat membawa dampak positif? Tentunya jawabannya tidak. Fondasi moral dalam sikap individu memang harus berani menghadapi kondisi yang merugikan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, bahkan menggunakan prinsip glorifikasi resiliensi sepenuhnya pada kehidupan individu tersebut, itu akan menjadi bom waktu yang lama-kelamaan akan menyakiti diri individu itu sendiri. Bahkan di Indonesia sendiri, terdapat banyak kasus yang melakukannya menggunakan prinsip glorifikasi resiliensi yang berlebihan, seperti pada arti dari resiliensi itu sendiri yang salah satunya adalah bangkit kembali dari kondisi yang sulit. Contoh nyatanya, apabila prinsip ini dilebih-lebihkan adalah masyarakat awam akan salah mengartikan dari prinsip itu sendiri, di mana oknum masyarakat akan menghalalkan segala cara untuk dapat bangkit dari kondisi yang sulit. Contoh nyatanya seperti orang yang berhutang dalam jumlah banyak akan berpotensi menimbulkan tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, menghipnotis, dan lain-lain sebagainya. Saya memprediksi argumen dari tim oposisi yang akan menanyakan terkait resiliensi merupakan suatu sikap yang baik. Namun saya menyanggah bahwa memang resiliensi merupakan sikap yang baik, namun jika tidak dikelola dengan baik dan bersifat berlebihan, maka itu tidak lagi menjadi sikap yang baik, namun merupakan tameng bagi para oknum yang memanfaatkan prinsip glorifikasi resiliensi itu sendiri. Untuk itu, saya bangga menyesali glorifikasi resiliensi. Terima kasih.